Sebelum menonton video selanjutnya, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya ya. Bab 19. Damar masih terpaku melihat Dinar yang tampak mempesona, walau dengan penampilannya yang sederhana. Kenapa melihatku seperti itu? Apa ada yang aneh? Melihat Damar yang masih memandanginya nyaris tak berkedip. Tidak, ayo kita masuk. Balas Damar yang langsung berdiri dari duduknya, menuju loket tiket bersama Dinar. Sepanjang hari itu senyum terus menghiasi wajah Dinar. Gitu juga Damar, yang tampak menikmati waktu bersama Dinar. Aku senang sekali hari ini, ujar Dinar dengan nafas yang sedikit terengah. Ia duduk di kursi panjang usai menaiki wahana permainan yang menguji adrenalinnya. Baguslah kalau kau senang, balas Damar duduk di samping gadis itu. Mereka saling berbalas senyum. Sebenarnya tak ada yang berubah dari Damar. Pria itu tetap menikmati saat Dinar kerap mengajaknya ke wahana permainan. Hanya Damar tak dapat mengingat semua yang sudah mereka lalui. Kamu mau ini? Dinar menyodorkan permen lollipop berwarna pink. Damar meraihnya dan memandanginya untuk beberapa saat. Kenapa dipandangi saja? Cobalah, ini enak, ujar Dinar yang tampak asik menikmati lollipopnya. Damar masih termenung samar terbayang sesuatu yang tak bisa diingatnya. Rintih Damar memegangi sebelah kepalanya. Kamu kenapa? Tanya Dinar, memandang khawatir wajah Damar yang tiba-tiba memucat. Kepalaku sakit. Dinar tertegun, melirik lollipop yang masih dipegangnya. Mungkinkah Damar berusaha mengingat, ia yang dulu sering membeli Dinar lollipop. Aku harus bagaimana? Gumam Dinar panik, lalu membuka tasnya. Ada obat Damar yang sempat disimpannya di sana. Tunggu sebentar, Dinar bergegas berlari menuju penjual air mineral. Minum ini, ujar Dinar bergegas memberikan obat dan air mineral pada Damar. Tanpa banyak bertanya, Damar pun meminumnya. Dinar membaringkan tubuh Damar di kursi panjang tersebut. Kamu sudah baik kan? Tanyanya semakin khawatir, melihat Damar yang masih memejamkan matanya. Kamu harus baik-baik saja, lirih Dinar dengan suara bergetar, menyesal memaksa Damar mengingat sesuatu yang tak bisa diingatnya. Kamu sudah sadar? Dinar tersenyum lega, melihat Damar yang membuka matanya. Rintih Damar merasakan kepalanya yang masih sedikit sakit. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja, jawab Damar seraya bersandar di kursi. Dinar tersenyum lega. Obat apa yang tadi kamu berikan padaku? Tanya Damar kemudian yang tak sempat bertanya obat apa yang tadi sempat diminumnya. Itu obat sakit kepala biasa, jawabnya sedikit gugup. Aku memang menyimpannya. Karena kadang aku juga sakit kepala, sambung Dinar mencoba mencari alasan. Dinar semakin yakin, jika obat pemulih itu sengaja tak diberikan Tiara selama ini, agar Damar tak dapat mengingat apapun di masa lalunya. Tiara takut jika Damar mengingat semuanya dan meninggalkannya. Apa kita masih mau lanjut main? Tanya Damar merasa keadaannya sudah membaik. Itu. Tiba-tiba saja dering ponsel menghentikan ucapannya. Tertera nama Darwin di sana. Aku angkat telepon dulu sebentar. Dinar segera menekan tombol answer, lalu menjawab pertanyaan Darwin yang menanyakan keberadaannya. Ia terpaksa berbohong, jika dirinya sedang di toko buku. Dinar sadar Darwin tidak suka jika ia dekat kembali dengan Damar. Sudah? Tanya Damar gitu. Dinar menutup teleponnya. Sudah. Kali ini ponsel Damar yang berdering. Tertera nama Tiara di sana. Kenapa tidak diangkat? Angkat saja, ujar Dinar melihat Damar yang mengabaikan panggilan di ponselnya. Tunggu sebentar, aku angkat.
Damar segera menjawab panggilannya. Terdengar Tiara yang mencecar Damar dengan berbagai pertanyaan. Damar hanya menjawab singkat dan berbohong, jika dirinya tengah berada di rumah temannya lalu menutup telepon tersebut. "Sepertinya aku harus pulang," ujar Dinar mendengar samar suara Tiara dari balik telepon. Gadis itu pasti sedang risau mencari keberadaan Damar. "Oh ya sudah, pulang denganku saja," ajak Damar, berdiri dari duduknya. "Tidak usah, aku naik taksi saja. Terima kasih untuk hari ini," tolak Dinar yang langsung bergegas pergi meninggalkan Damar. Damar menghela nafas pelan. Rasanya ia ingin menghabiskan banyak waktu dengan Dinar. "Damar," seru seorang wanita dari arah belakangnya saat dirinya hendak menuju mobilnya di area parkir. "Tiara." Damar terperanjat kaget melihat Tiara yang sudah berdiri di hadapannya. "Jadi ini rumah temanmu di sini?" Sergah Tiara menangkap kebohongan Damar. "Kau mengikutiku?" Damar balik bertanya, cukup merasa gerah dengan Tiara yang selalu membuntutinya. "Ya, aku mengikutimu, dan kamu masih bisa berbohong. Berhentilah mengikutiku," tegas Damar, membuka pintu mobilnya. "Tunggu." Tiara mencekal lengannya. "Sedang apa kamu di sini? Kamu kesini dengan siapa?" Selidik Tiara, menatap Damar penuh curiga. "Itu bukan urusanmu," ketus Damar. "Tunggu." Tetap mencekal lengan Damar semakin erat. "Apa kamu kesini dengan Dinar?" tuduh Tiara kemudian. Damar tak menjawab, menepis tangan Tiara dan bergegas masuk ke dalam mobilnya. "Damar, tunggu, aku belum selesai bicara," seru Tiara mengetuk kaca mobil Damar berulang kali. Namun Damar justru menyalakan mesin mobilnya tak menghiraukan Tiara. "Agar!" Tiara berteriak kesal. Ia bergegas menuju mobilnya, dan mengikuti mobil Damar yang ternyata menuju rumahnya. Damar sampai di rumahnya. Ia turun dari mobilnya disusul Tiara yang juga turun dari mobilnya. "Damar, tunggu!" teriak Tiara, yang tetap diabaikan Damar yang justru melenggang masuk ke dalam rumahnya. "Ada apa ini? Kok kamu teriak-teriak sayang?" tanya Bu Sarah yang mendengar Tiara memanggil Damar berulang kali dengan nada emosi. "Ini tante, Damar baru saja bertemu Dinar," Tiara mengadu dengan berapi-api. "Dinar?" Ibu Sarah tampak terkejut, mengira peringatannya tempo hari pada Dinar bisa membuat gadis itu menjauh. "Iya tante, Dinar masih saja mengganggu hubunganku," ujar Tiara menangis. "Damar, benar itu?" Ibu Sarah menatap tajam putranya. "Ya benar, Damar sudah mama tegaskan beberapa kali, jauhi gadis itu," tegas Ibu Sarah penuh emosi. "Tante, kalau seperti ini terus aku jadi enggak tenang. Aku mau Damar ini nikahin aku," pinta Tiara, merasa Dinar saat ini benar-benar ancaman untuknya. "Menikah? Tidak, aku belum siap menikah untuk saat ini," tolak Damar pada permintaan Tiara yang terkesan terburu-buru. "Tapi Damar..." "Stop Tiara," sentak Damar yang sontak saja membuat Tiara dan Ibu Sarah terlonjak kaget. "Berhentilah bersikap seperti anak kecil, aku muak dengan sikapmu," tegas Damar yang langsung berlalu pergi menuju kamarnya, tak menghiraukan Tiara yang memanggilnya berulang kali. "Tante, lihatkan, ini semua karena Dinar tante, Damar harus menikah denganku. Aku enggak mau Dinar mengganggu hubunganku dengan Damar," ujar Tiara pada Ibu Sarah seraya menangis. "Tenang ya sayang, nanti tante coba bicara dengan Damar," balas Ibu Sarah mencoba menenangkan Tiara di pelukannya. Tiara tersenyum tipis, merasa hanya Ibu Sarah yang bisa diandalkannya saat ini agar Damar mau untuk segera menikahinya.